Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faqala ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bapak yang mewakili Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim, yang saya secara pribadi karena cinta dengan sejarah khusus untuk yayasan ini, saya baca di situsnya didirikan dan mendapatkan izin dari pemerintah tanggal 29 April 1983. Ingatlah saya waktu itu kampusnya mengambil tempat Sima Concern di Jalan Jenderal Gatot Subroto, ya, kampus UMA. Kemudian berpindah lagi ke Simpang Barat, yang ketika itu saya menjadi mahasiswa S1 di Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara di Jalan Sutomo. Dan ketika itu universitas yang berkibar, saya masih ingat, adalah Dharma Agung. Alhamdulillah, hari ini saya hadir di UMA yang telah bertransformasi sedemikian rupa, yang mencatatkan dirinya sebagai kampus yang berkembang pesat di Sumatera Utara, demikian juga di level nasional. Dan tadi sama-sama kita berharap menjelang turunnya akreditasi, semoga Allah mentakdirkan dan memberikan pertolongan Universitas Medan Area mendapatkan akreditasi unggul. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, tentunya kita juga mengingat sejenak peran besar daripada almarhum Dr. Andes Haji Agus Salim Siregar beserta Ibu Hajjah Siti Mariani Harahap, karena dua figur inilah yang menggagas yayasan ini sehingga kita sama-sama hari ini berkumpul atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. UMA menjadi berkembang sedemikian rupa. Wabil khusus, saya tadi menarik sekali memantau bangunan klasik ala Timur Tengah. Ketika saya tanya kepada Pak Rektor, itu adalah bangunan Fakultas Agama Islam yang sangat membanggakan. Alhamdulillah, ini luar biasa. Oleh karena itu, sebagai orang lama, wajah baru di UMA ini, saya ingin memberikan doa secara khusus kepada almarhum dan almarhumah sebagai pendiri yayasan dengan melafazkan doa, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihim minal khataya kama yunaqqa as-sawbul abyadu minad danas wabdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min zawzihim wa inza bil qabri wa adkhilhumul jannah birahmatika ya arhamar rahimin.
Semoga kiranya almarhum dan almarhumah mendapatkan karunia Allah di alam barzah, dan kita dapat melanjutkan perjuangan beliau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kepada Prof Dadan selaku rektor, semoga sehat saja Prof, bisa mengembangkan UMA dengan baik beserta seluruh jajaran pembantu rektor, wabil khusus kepada Ketua BKM Bapak Dr. Zainun beserta seluruh staf. Atas undangan beliaulah dalam perjalanan mudik saya yang tadinya sebenarnya 26 tahun berdinas di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. 2005 saya studi S3 di UIN Jakarta bersama Profesor Azumadi Azra, dan selesai pada tahun 2009. Maka baru 2018 kemarin mendapat izin mutasi ke fakultas yang sama di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi pertemuan ini sangat membahagiakan, dapat hadir lagi ke UMA. Dulu zamannya Pak almarhum Profesor Ali Yaakob Matondang, di Pusat Studi Islam ada Pak Ismet Yunus. Saya juga sering memberikan ceramah di masjid kita ini dan khutbah Jumat di kampus 1 dan juga di kampus 2. Semoga Bapak Ibu pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada saya diamanahkan oleh Pak Ketua BKM durasinya lebih kurang 30 menit dengan mengangkat tema panggilan haji sebagai ibadah yang berdimensi individual dan sosial. Tema ini cukup berat juga sebenarnya, tapi kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita perhatikan kalimat ayat Al-Quran yang dibacakan tadi, ada Allahnya di awal, ada Allahnya di akhir. Kalau yang Allahnya di awal itu di surah Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu Allahnya di awal. Kalau yang di Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, lillahnya di akhir. Kira-kira Bapak Ibu apa rahasia yang terkandung di dalam ayat haji ini yang kita lihat diapit kata-kata Allah di awal dan di akhir? Terutama ibu-ibu yang akan melaksanakan ibadah haji keluarga besar UMA pada tahun ini. Banyak versi yang bisa kita ungkap, akan tetapi di antara para mufassirin menyatakan bahwa Allah di awal dan Allah di akhir itu menunjukkan bahwa ibadah haji ini betul-betul kita persembahkan hanya motifnya lillahi ta'ala, bukan yang lain-lain. Ya, lillah. Kita jaga niat kita sesuci-sucinya, setulus-tulusnya, karena memang bukan ada panggilan yang lain melainkan hanya karena Allah saja. Ya, karena ibadah yang tidak disertai dengan keikhlasan dan ketulusan, dengan memurnikan ketauhidan, kita sangat takut sebagaimana ancaman Rasulullah bahwa kita terkena satu penyakit yang disebut dengan riya. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan kita perhatikan di antara gaung ibadah yang terdapat di dalam rukun Islam itu, justru ibadah haji inilah gaungnya yang sangat luar biasa. Sehingga Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-hajju ashhurum ma'lumat. Pelaksanaan ibadah haji itu
ya, telah dipermaklumkan beberapa bulan yang telah ditentukan. Ini juga menjadi satu pertanyaan. Kita tahu haji itu mulai tanggal 9, 10, kemudian 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Tapi mengapa Allah menyatakan asyhurum ma'lumat? Dijawab oleh para ahli-ahli tafsir kita. Karena sesungguhnya yang dikatakan asyhurum ma'lumat itu dimulai dari bulan Syawal. Kita di bulan apa ini, Bu? Bulan Syawal. Tapi di mana-mana sudah acara pelepasan haji. Bergaung tidak? Bergaung. Bulan Syawal. Bahkan persiapannya jauh-jauh sebelum bulan Syawal. Betul ya, Bu? Persiapan fisik, ilmu, ya, persiapan materi. Itu sudah persiapan-persiapan luar biasa. Kami doakan semoga ibu-ibu dan bapak yang berangkat dikarunia Allah kesehatan. Karena dengan kesehatan itulah kita bisa khusyuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Ibu-ibu sehat. Ya. Kemudian semakin mendekati persiapannya di bulan Zulkaidah. Baru nanti puncaknya. Pada tanggal 9 Arafah kita berada di Arafah dalam rangka wukuf. Rasulullah menyatakan Al-Hajju Arafah. Ya, tingkat tertinggi daripada pelaksanaan ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Ya. Jadi itu yang dimaksud bahwa ibadah haji itu dipermaklumkan 3 bulan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Ya. Kalau mengikuti bulannya sendiri sebenarnya di dalam bulan-bulan Qamariyah itu terdapat 4 bulan haram yang berturut-turut. Zulkaidah itu bulan haram, yang kedua Zulhijjah itu bulan haram, yang ketiga bulan Muharram, baru yang keempat nanti bulan yang ketujuh, yakni bulan Rajab. Inilah yang dikatakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah telah menciptakan 12 bulan dan 4 bulan diantara yang 12 itu terdapat bulan-bulan haram. Maka ibu-ibu, pelaksanaan haji itu termasuk pada bulan-bulan haram. Apa artinya? Marilah kita meningkatkan kualitas ibadah kita selama bulan-bulan haram ini, dan jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan dosa-dosa untuk menghormati bulan-bulan haram yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang nanya, Pak Ustadz, kalau di luar bulan haram boleh rupanya melakukan dosa? Tidak boleh. Akan tetapi lebih-lebih di 4 bulan ini kita betul-betul menjaga diri kita agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan kezaliman. Yang mana yang 4 itu? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Jadi nanti ibu-ibu insya Allah berada di bulan haji itu termasuk bulan-bulan haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita ambil dimensi individualnya dulu. Ya. Seorang yang berhaji dinyatakan faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya. Orang-orang yang telah menetapkan niatnya untuk menunaikan ibadah haji pada tahun tersebut, maka hendaklah dia menjaga dirinya dari hal-hal yang berikut. Fala rafas, perkataan-perkataan yang mengandung unsur porno dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada porno, itu rafas. Fusuk, ya, perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kefasikan.
fusuqa. Kemudian yang ketiga, wala jidal. Ibu-ibu, bapak, nanti kalau di tempat-tempat tertentu banyak sekali hal-hal yang menggoda kita untuk terjadi pertengkaran, jidal. Akan tetapi kita ingat firman Allah, jangan dilayani karena kita sedang berpakaian ihram di tempat yang suci, di hari yang suci, dan di bulan yang suci. Sehingga dengan demikian ibadah kita terjaga dari kerusakan-kerusakan. Karena sayang sekali ya, tempat yang jauh, perjalanan yang sulit, mengeluarkan biaya yang banyak, kalau ibadah kita sampai terganggu. Ini pesan saya kepada Bapak Ibu yang akan melakukan perjalanan haji pada tahun ini. Kemudian secara harfiah ada yang bertanya, sebenarnya haji itu apa sih? Ya, ma huwal hajj? Apa yang dikatakan dengan haji itu? Al-hajju bimakna al-quswah. Ya, al-quswatu. Ya. Menyengaja. Ya. Al-qaswatu lil a'zam. Menyengaja keberangkatan untuk mendatangi tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang agung. Ada Ka'bah, ada Bukit Safa dan Marwah, ada Padang Arafah, ada Mina atau Muzdalifah. Kemudian sebagiannya nanti kita akan melakukan perjalanan ke kota suci yang kedua, yakni kota Madinah Al-Munawwarah, karena di sana terdapat Masjid Nabawi dan juga makam Rasulullah SAW dan Taman Raudhah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pelaksanaan ibadah haji, ya, hanya di seputar Makkah dan sekitarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali yang pertama. Siapapun kita yang akan melaksanakan ibadah haji, maka akan terkait dengan satu prosesi yang kita kenal dengan niat. Di antara banyak ibadah sebenarnya niatnya tidak dilafazkan. Tapi perhatikan, untuk haji itu niatnya dilafazkan. Kira-kira Ibu masih ingat lafaznya? Ya. Apa yang kita lafazkan ketika kita melaksanakan ibadah haji? Masih ingat Bu, waktu manasik? Labbaik Allahumma hajjan wa labbaik Allahumma umratan. Biasanya rata-rata Pak Rektor kita hajinya haji tamattu. Haji tamattu itu namanya haji bersenang-senang. Kenapa dikatakan bersantai-santai? Karena kita melaksanakan umrah untuk hajinya lebih dahulu, baru nanti kita melaksanakan untuk umrah, kita melaksanakan umrah untuk haji lebih dahulu, baru nanti kita selesai umrah untuk haji, baru melaksanakan hajinya. Kalau yang qiran bersamaan, kalau yang tamattu, maksudnya yang ifrad itu bersamaan. Kalau yang satunya lagi kita laksanakan haji dulu, baru kemudian umrah. Jadi hal ini juga harus kita pahami dengan baik. Ya. Nah, di pelaksanaan haji yang pertama, disitulah kita mengambil tempat miqat. Kalau jamaah haji dari Indonesia dan Asia Tenggara, itu biasanya tempat miqatnya disebut dengan Yalamlam. Tapi Yalamlam itu masih di atas pesawat. Maka oleh para ulama dibolehkan kita
setelah kita mendarat di Jeddah. Di sanalah kita mulai menggunakan pakaian ihram disertai dengan niat haji. Ya, labbaik Allahumma hajjan. Dan setelah itu kita mulai bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berulang-ulang, nanti di bus dan lain sebagainya. Di mana kita baru stop? Ketika kita menatap Ka'bah. Jadi para ulama menyatakan begitu kita menatap Ka'bah maka stop labbaiknya. Baru nanti kita bertalbiyah lagi ketika kita menuju padang Arafah. Di dalam buku haji Ali Syariati, di sana dinyatakan bahwa memerlukan penghayatan secara individu bagi kita apa sebenarnya makna yang tersirat di dalam pakaian ihram tersebut. Kita tanggalkan pakaian kita yang biasa sehingga kita tidak lagi menonjolkan status dan sosial kita. Apakah kita orang yang berpangkat atau orang biasa? Apakah kita orang kaya atau orang miskin? Menyatu dalam satu model pakaian yang berwarna putih yang disebut dengan pakaian ihram. Di saat inilah kita tanggalkan seluruh ego kita dan kita kubur di tempat miqat. Dan kita hanya datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa dan kesalahan kita. Subhanallah. Ini penghayatan kita yang pertama ketika kita melaksanakan niat haji dan kita menggunakan pakaian ihram. Ya. Tidak ada yang membedakan kita. Kita sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berangkatlah kita wukuf yang terambil dari akal kata waqafa. Kita berhenti dari kesibukan duniawiyah kita di suatu tempat yang suci padang Arafah. Kita berhenti dalam rangka melakukan proses introspeksi atas perjalanan hidup yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tergambar semuanya tanggung jawab yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang berada di sekitar kita sejauh-jauh mata memandang dalam pakaian putih-putih seakan-akan kita berada dalam pengadilan Allah di padang mahsyar. Tidak ada yang tidak meneteskan air mata ketika menyesali segala perbuatan-perbuatan kita ketika kita berada di padang Arafah. Al-Hajju Arafah. Mulai tergelincir matahari, nanti akan dipimpin oleh imam. Nanti ibu-ibu akan melaksanakan sholat jamak qasar takdim antara zuhur dengan asar. Melakukan wukuf di Arafah dengan khusyuk. Kalau boleh jangan bergerombol-gerombol, nanti alih-alih berzikir kita ngobrol jadinya. Lebih baik menyendiri. Ya, usahakan jangan terburu-buru, betul-betul sampai terbenam matahari. Tapi kadang-kadang yang mengganggu kita, Bu, panitia. Belum lagi terbenam matahari, sudah disuruhnya kita kumpul. Padahal nanti berangkatnya habis maghrib juga. Ya. Jadi kadang-kadang kepanitiaan ini akan mengganggu pelaksanaan ibadah wukuf kita. Saya pengalaman sebelum terbenam matahari saya tidak bangkit dari aktivitas wukuf. Ya, karena memang demikian yang diperintahkan oleh agama. Ya. Setelah itu berangkatlah kita menuju Mina, tapi sebelum sampai ke sana kita mampir dulu di suatu tempat yang bernama Musdalifah atau Masy'aril Haram. Di sana ibu-ibu memungut beberapa butir batu, kemudian kita bermalam di Mina untuk besoknya kita melakukan melontar jamarat
Yang pertama Aqabah, yang kedua Wusta, dan yang ketiga Sughra. Jadi ada 3 jamarat yang akan kita lontar ya pada tanggal 10 setelah kita kembali dari pelaksanaan wukuf di Arafah. Subhanallah, ketika kita selesai melontar pada hari pertama tanggal 10 Jamrah Aqabah, maka kita di sana diperintahkan untuk melaksanakan tahallul awal, ya, dengan menggunting beberapa helai rambut. Tapi nanti tahallul akhirnya setelah kita melaksanakan tawaf ifadah, ya, kembali lagi ke Makkah. Tapi pengalaman ketika kita tahallul awal di Mina, di Jamarat itu, moga-moga ibu masih hafal doanya. Allahumma ighfir lil muhalliqin walil muqassirin. Ya Allah, berikanlah keampunan dosa kepada orang yang bercukur dan kepada orang yang menggunting rambutnya. Saya ulangi, Allahumma ighfir lil muhalliqin walil muqassirin. Ya Allah, berikanlah keampunan kepada orang yang bercukur dan kepada orang yang bergunting. Jadi untuk tahallul itu boleh digunting semuanya, boleh juga hanya digunting beberapa helai saja. Rasa-rasanya di tanggal 10 itu subhanallah, kalaupun Allah mencabut nyawa kita pada hari itu, rasanya kita sudah ikhlas. Karena dalam hari Armina, Arafah Mina itu kita betul-betul merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi yang melakukan hajinya nafar awal, tanggal 10 itu sudah boleh meninggalkan Mina. Tapi kalau yang nafar sani itu diminta untuk 3 hari lagi melakukan pelontaran jamarat di sekitar Mina. Tapi biasanya jamaah haji tamattu itu umumnya nafar sani, yang dia tidak langsung ke Makkah pada tanggal 10 karena dia masih berada di Mina tanggal 11, 12 sampai 13. Itu yang kita sebut sebagai hari-hari tasyrik. Kemudian setelah hari tasyrik, berangkatlah ibu dan bapak nanti menuju Makkah. Dan di sana melaksanakan tawaf ifadah namanya, 7 kali putaran. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, kita digambarkan sebagai baharu yang terhuyung-huyung, yang dinamis, sementara ada Ka'bah yang tetap berdiri, disimbolkan sebagai simbol Allah Subhanahu wa taala, simbol tauhid yang abadi. Itu harus kita menjadikan satu pelajaran. Kemudian kita bergerak menuju Bukit Safa dan Marwah, melakukan sa'i 7 kali, Safa Marwah 1 kali, ya, ya. Kemudian Marwah Safa 2 kali, ya. Jadi sampai 7 kali, ya. Bergerak dinamis mencari kehidupan. Karena setelah selesai kita nanti sa'i antara Safa dan Marwah, kita disunnahkan untuk mencari sumber air Zam-Zam, kemudian kita meminumnya dengan cara berdiri dan menghadap Ka'bah. Biasanya kalau kita minum kan itu duduk, tapi untuk minum air Zam-Zam kita disunnahkan untuk berdiri dan menghadap Ka'bah. Kita membaca doa, ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'. Itu doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da. Yang terakhir ini yang paling penting. Dengan minum air Zam-Zam itu kita mohon kepada Allah bahwa Allah akan menghilangkan seluruh penyakit-penyakit kita, baik penyakit fisik maupun penyakit-penyakit rohaniah. Ya. Maka di titik ini sebenarnya berakhirlah prosesi haji. Setelah kita melaksanakan tawaf ifadah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian kita minum air Zam-Zam, kemudian dianggap selesai pelaksanaan ibadah haji kita. Bagaimana kita merasakan dampak secara individual? Ya. Kesalehan kita insya Allah bertambah secara individu. Karena apa? Egoisme kita sudah kita tinggalkan dan kita tanam pada saat kita menggunakan pakaian ihram di tempat miqat. Ya. Tapi pengalamannya syaitan sangat luar biasa, Bapak Ibu. Saya pengalaman menjadi pembimbing haji tahun 2012, sudah lama. Jadi di Mina itu ada tempat-tempat tertentu yang kadangkala memang rombongan itu mendapatkan bus yang drivernya bukan orang Saudi, kadang-kadang orang Suriah, kadang-kadang orang Mesir, yang seharusnya perjalanan dari Makkah kemudian ke Arafah menuju Mina itu bisa ditempuh dalam waktu sekian jam, tetapi karena mereka nyasar, bisa-bisa besok paginya baru sampai ke Mina. Sedangkan tempat-tempat di Mina itu sudah diisi oleh jamaah lain. Kita sebagai petugas tidak mampu mencegah jamaah. Jadi saya pengalaman pribadi ketika itu ada serombongan yang pakaiannya sudah lusuh karena nyasar kemana-mana, sudah lelah, baru sampai ke Mina. Sampai di Mina tempatnya sudah diisi oleh orang lain. Kemudian dengan kecap pinggang dia mengatakan, ya, mana tempat saya? Kenapa tempat ini sudah diisi? Anda tahu siapa saya atau tidak? Rupanya selidik punya selidik, dia merupakan jamaah rombongan dari Kodam. Ya, dari sini. Kalau sudah di rumah Allah tidak ada lagi yang namanya orang berpangkat atau tidak berpangkat. Saya mengatakan saya tahu siapa Bapak. Bapak adalah jamaah haji yang sedang berpakaian ihram. Ya, tapi dia menganggap bahwa dia tidak diperlakukan sebagaimana dia perlakukan di tanah air. Hal-hal seperti ini kita temui di sana. Maka saya bacakan ayat. Ya, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Ya. Jadi memang di saat-saat seperti itu pun sudah seperti itu jadi keadaan. Ya. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan yang kita temukan di dalam proses pembinaan secara individual. Ya. Begitupun dalam melontar jamarat, berebut. Kalau zamannya masih zaman tiang, sekarang sudah dinding, insya Allah sudah lebih baik. Ya, begitupun pada saat kita tawaf, ya, maka masing-masing individulah yang bisa mengambil pelajaran dan hikmah yang terbaik dari suatu perjalanan ibadah haji. Jika temanya kita arahkan dalam rangka panggilan haji, dalam rangka pembinaan secara individu, akhlak dan kepribadian kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam ayat Al-Qur'an menyatakan fa iza qadaitum manasikakum fazkurullaha, ya, dan apabila kamu telah selesai melaksanakan ibadah haji, maka jangan lupa diri, tetaplah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di samping tadi fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma tunfiqu min khairin ya'lamhu Allah.
Apa saja yang Bapak Ibu lakukan berupa kebaikan-kebaikan, sesungguhnya itu dicatat dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dari ibadah yang berdimensi individual tadi, sedapat mungkin kita kembangkan ibadah tersebut sehingga berdampak secara sosial. Ya. Ini nanti akan bisa dilihat setelah Bapak Ibu kembali dari menunaikan ibadah haji. Kalau di Ramadan kita mengenal istilah mendapatkan malam Lailatul Qadar, agak mirip-mirip orang yang pulang haji itu kita mengenal mereka telah mendapatkan predikat haji yang mabrur. Di sini kita bisa melihatnya. Sehingga orang mengatakan, apa tanda-tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar? Dan apa pula tanda-tandanya bagi seseorang yang mendapatkan haji mabrur? Karena tadi Rasulullah SAW menyatakan, Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaan illal jannah. Orang-orang yang mendapatkan predikat haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang paling pantas yang diperolehnya melainkan mendapatkan surga Jannatun Naim. Semoga Bapak Ibu mendapatkan haji yang mabrur dan kelak mendapatkan surga Jannatun Naim. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama, yang berdimensi sosial, akhlaknya kepada keluarganya sebelum pulang haji berubah menjadi lebih baik setelah kembali dari haji. Kalau dia istri, yang paling pertama menangkap itu suaminya. Kalau suami yang berangkap, yang merasakan perubahan itu istrinya. Baru menyebar ke tetangganya, baru menyebar ke dunia kerjanya, baru menyebar dalam perannya sebagai warga negara yang baik. Subhanallah. Ya, perubahan ke arah yang lebih positif. Itu yang kita lihat. Ya, bertambah-tambah kedermawanannya, semakin energik dalam bekerja, dan semakin peduli terhadap lingkungannya. Itu yang kita katakan sebagai dimensi sosial dari ibadah haji. Jika tidak terjadi, maka jawabannya haji rukun dan syaratnya terpenuhi insyaallah, tapi mabrurnya yang menjadi pertanyaan. Malah ada pula itu yang lupa menyebut hajinya, marah dia. Sebenarnya kan haji ini dalam konteks ibadah. Kalau detail, ya itu sifatnya dunia. Karena kalau kita lihat Muhammad Rasulullah SAW tidak pernah disebut haji. Ya Bu, 4 khalifah kita, Haji Abu Bakar Siddiq, ada Haji Umar bin Khattab, Haji Utsman bin Affan, Haji Ali bin Abi Thalib. Tapi okelah, karena memang tradisi masyarakat Arab tidak seperti itu. Melihat Indonesia juga memiliki yang namanya kearifan lokal dalam rangka menjaga muru'ah dan menjaga akhlak. Saya sangat setuju kalau memang haji itu disematkan dalam nama seseorang dalam rangka mengawal kepribadiannya agar dia terhindar dari perbuatan-perbuatan akhlak yang setuju ya Bapak Ibu. Tapi kalau tidak disebutkan, tak kalah sampai mana. Ya, ini salah satu pesan-pesan kita untuk berdimensi. Kemudian yang kedua, kalau di tanah Arab demikian intensifnya ibadah, sebagai haji yang mabrur yang memiliki dimensi sosial, kita berharap setelah kembali ke tanah air
nilai-nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala pun insya Allah akan semakin terlihat bertambah. Ya. Jadi ini sangat penting untuk melihat perubahan-perubahan arah. Baru yang terakhir, yang ketiga, silaturahimnya. Kalau selama ini diajak ngaji ke Masjid Kuba yang megah ini, dia mengatakan saya sering ngaji dan saya cukup membuka YouTube misalnya, tapi setelah kembali dari haji dia menyadari betapa sebenarnya sebuah majelis ilmu bukan semata-mata ilmunya, tetapi ada nilai silaturahimnya. Karena Rasulullah menyatakan orang-orang yang rajin bersilaturahim diberi Allah umur yang panjang, dan yang kedua dibukakan pintu rezeki. Ya, jadi yang pertama terjadi perubahan yang lebih baik di tengah-tengah diri dan keluarga, di lingkungan kerja. Kemudian yang kedua, semakin bertambah nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga akan semakin baik silaturahim. Mudah-mudahan ini Allah akan berikan kepada 3 orang keluarga besar Universitas Medan Area yang mewakili kita melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, sama dengan permintaan ketua DKM tadi. Kami juga titip ya Bu, mohonlah didoakan di tempat-tempat yang mustajab di Makkah maupun di Madinah. Semoga kiranya Allah memanggil kita untuk berhaji ke tanah haram sebagai tempat yang paling suci dan mulia yang dicita-citakan oleh semua kaum muslimin yang berada di seluruh dunia. Kemudian pada bagian yang akhir mengingat waktu, saya mendoakan kepada Bapak Ibu yang akan berangkat dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW agar kita tenang selama kita beribadah melaksanakan ibadah haji. Jangan pikirkan rumah, jangan pikirkan kendaraan, jangan pikirkan harta benda yang kita tinggalkan. Kita titipkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istau'idullaha, titipkan engkau kepada Allah. La tadi'a wada'ihu, yang tidak pernah rusak dan hilang apa yang dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaudi'allaha, sampai di pesawat, sampai mendarat dengan doa yang masyhur dari Rasulullah SAW. Allahumma aqbilahul bu'da wa hawwin 'alaihi safar. Ayo kita ulangi. Allahumma aqbilahul bu'da wa hawwin 'alaihi safar. Allahumma aqbilahul bu'da wa hawwin 'alaihi safar. Apa kira-kira artinya? Ya Allah, mudahkanlah, pendekkanlah jarak bagi mereka dan mudahkanlah perjalanan ibadah haji mereka. Jadi kalau sivitas akademika rumah ini mendoakan Bapak Ibu, insya Allah jarak yang jauh lebih kurang 9 jam ya Pak Ibu, itu tidak terasa. Baru nanti perjalanan dari Jeddah langsung biasanya ke Madinah, baru dari Madinah nanti menuju Makkah. Biasanya haji tamattu seperti itu. Itu perjalanan yang cukup melelahkan. Jeddah Makkah itu 70 kilo. Kemudian dari Makkah itu ke Madinah sekitar 400 kilo. Mudah-mudahan nanti Ibu dapat fasilitas kereta cepat ya Bu. Subhanallah, ini sudah ada kereta cepat dari Makkah ke Madinah, begitu pula sebaliknya. Ya. Semoga doa ini insya Allah akan memudahkan perjalanan Bapak Ibu menuju tanah haram, dan pada keluarga besar Universitas Medan Area kita lepas keberangkatan jamaah haji Universitas Medan Area dengan iringan doa. Semoga di sana bisa melaksanakan rukun dan syarat haji dengan baik,
dan kembali ke tanah air mendapatkan predikat haji dan hajjah yang mabrur lillahi ta'ala. Saya kira demikian saja penyampaian tausiah berkenaan dengan ibadah haji pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'anil hisab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada